Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada kawan semuanya yang telah hadir dalam pertemuan kita yang keempat ini dalam mata kuliah kebetulan SD. Dan alhamdulillah juga kami dari kelompok 3 berkesempatan untuk menyampaikan hasil dari praktikum kami yang insya Allah sebentar lagi akan disampaikan maupun dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum kita memasuki materi, izinkan kami dari kelompok 3 kenalkan diri. Saya Ayas Hidayat. Saya Siska. Saya Asni Amalia. Saya Dela Kurnia. Kami berempat akan menyampaikan pokok bahasan membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna yang dalam pembahasannya yang disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, sebelum memulai praktek saya akan menjelaskan materinya dulu. A. Tujuan dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. B. Alat dan bahan. Ada 2 alat dan bahan. Yang pertama 4 plastik, 2 berbagai bahan makanan. C. Landasan teori. Makanan 4 sehat 5 sempurna merupakan makanan sehat dalam waktu yang lalu. Saat ini pedoman itu sudah berganti menjadi pedoman gizi seimbang. Hal ini dikarenakan pada pedoman 4 sehat 5 sempurna ditemukan berbagai kekurangan yang justru akan memberikan beban baru pada masalah gizi di Indonesia. Karena itulah dibuat pedoman baru berupa pedoman gizi seimbang yang tergambar pada tabel gizi seimbang di bawah ini. Kita sudah tidak menggunakan pedoman 4 sehat 5 sempurna karena makanan 4 sehat yang terdiri dari 4 kelompok makanan itu belum tentu sehat sebab tidak ditentukan porsi dan jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Selain itu, makanan 5 sempurna berupa susu ditempatkan khusus padahal susu adalah sumber protein hewani bersama dengan ikan, telur, dan daging. D. Cara kerja. Yang pertama, siapkan bahan makanan yang diperlukan untuk membuat menu makanan. Yang kedua, dari bahan makanan tersebut, buatlah menu sederhana yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. 3. Sebutkan masakan yang dihasilkan dari bahan makanan tersebut serta masukkan ke dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. 4. Kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok makanan pokok. 5. Catat semua data masing-masing kelompok itu ke dalam kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja. 6. Simpulan apa yang dapat diambil dari cobaan ini? Baiklah, di sini saya akan mengelompokkan jenis makanan yang terdapat di dalam sop ayam ini. Baiklah, dapat teman-teman lihat di dalam sop ayam ini ada berbagai jenis makanan, yaitu wortel, kentang, kol, tomat,
vitamin. Selanjutnya kentang. Kentang masuk ke zat makanan karbohidrat. Selanjutnya kol. Kol masuk ke zat makanan vitamin. Lalu buncis masuk ke makanan vitamin. Lalu tomat juga termasuk ke zat makanan vitamin. Lanjut, daun seledri juga masuk ke vitamin. Terus daun bawang juga masuk ke vitamin. Daging ayam masuk ke protein. Sebenarnya daging ayam ini ada juga termasuk ke lemak, cuman lebih dominannya ke protein. Bawang merah masuk ke zat makanan vitamin. Lanjut. Baik, yang selanjutnya yaitu makanan yang kedua. Kami di sini membuat bakwan. Bakwan kita kelompokkan pada zat makanan. Yang pertama ada kol. Kol ini masuk ke zat makanan vitamin. Terus wortel masuk ke zat makanan vitamin. Tepung terigu ini masuk di karbohidrat. Daun bawang masuk ke vitamin. Oke, inilah hasil pengamatan kami. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan 4 sehat 5 sempurna dan jelaskan. 4 sehat 5 sempurna adalah konsep pola makan yang dulu diperkenalkan di Indonesia untuk menggambarkan susunan makanan yang baik dan bergizi seimbang. 4 sehat terdiri dari makanan pokok, yang mana sumber energi seperti nasi, jagung, roti, atau kentang. Lauk pauk, sumber protein untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh seperti ikan, telur, daging, tahu, dan tempe. Sayur-sayuran, sumber vitamin, mineral, dan serat, contohnya bayam, kangkung, dan wortel. Buah-buahan, sumber vitamin dan membantu menjaga kesehatan tubuh seperti pisang, jeruk, dan apel. Yang selanjutnya 5 penyempurna atau 5 sempurna. Yang menyempurnakan adalah susu, karena susu mengandung kalsium dan nutrisi penting untuk tulang dan pertumbuhan. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan triguna pangan dan jelaskan. Triguna pangan adalah pengelompokan fungsi makanan berdasarkan manfaatnya bagi tubuh manusia. Artinya, makanan tidak hanya untuk kenyang, tetapi punya 3 fungsi utama. 3 fungsi triguna pangan diantaranya, yang pertama zat tenaga atau sumber energi, berfungsi memberi energi agar kita bisa beraktivitas. Contohnya seperti nasi, roti, jagung, dan kentang. Kandungan utamanya yaitu karbohidrat dan lemak. Yang kedua, zat pembangun, berfungsi untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Contohnya daging, ikan, telur, tahu, dan tempe. Kandungan utamanya yaitu protein. Yang ketiga atau terakhir, zat pengatur, berfungsi mengatur proses dalam tubuh dan menjaga kesehatan. Contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Kandungan utamanya vitamin dan mineral. Saya akan membacakan penjelasan dari Batitum. Konsep 4 sehat 5 sempurna adalah pedoman lama tentang pola makan sehat yang diperkenalkan oleh Soekarno melalui kampanye kesehatan. Yang pertama, bahan makanan pokok. Bahan makanan yang sudah dimasak merupakan makanan utama. Contoh, nasi, jagung, mie, atau beras. Yang kedua, makanan lauk pauk. Bahan makanan yang setelah diolah merupakan peserta atau pendukung dari makanan utama. Contoh, daging, telur dadar, dan perkedel. Yang ketiga, bahan makanan sayuran adalah bahan makanan dari tumis-tumisan yang setelah diolah merupakan penyerta makanan utama. Contohnya sayur, sambal goreng, sayur lodeh. Yang keempat, buah-buahan merupakan bahan makanan dari buah
konsep 4 sehat 5 sempurna sudah berkembang menjadi gizi seimbang, di mana minuman yang dianjurkan sehari-hari adalah air putih. Sedangkan susu tetap baik dikonsumsi sebagai tambahan nutrisi. Dan juga dalam konsep 4 sehat 5 sempurna tidak dijelaskan porsi makan, tidak memperhatikan aktivitas fisik dan gaya hidup, serta belum mencakup kebutuhan gizi secara lengkap. Oleh karena itu, sekarang konsep 4 sehat 5 sempurna disempurnakan menjadi gizi seimbang, yang mana di konsep gizi seimbang sudah mencakup makan beragam makanan, memperhatikan porsi, aktivitas fisik, menjaga kebersihan, dan memantau berat badan. Baiklah rekan-rekan semuanya, dari penjelasan teman-teman kita tentang makanan sehat 5 sempurna, mudah-mudahan kita semuanya dapat mengerti. Dari sini dapat kami simpulkan bahwa zat makanan atau zat gizi adalah komponen-komponen yang terkandung pada bahan makanan. Jadi zat makanan yang diperlukan oleh tubuh adalah karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dan mineral. Itu saja penyampaian dari kami dari kelompok 3 tentang praktik kehidupan, membahas tentang masalah sehat 5 sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.